Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku semua, berjumpa lagi dengan saya Yuyun Novitasari dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adakah yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Ya, benar sekali. Kita akan pelajari tentang teks prosedur. Tapi sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2 yang berbunyi menganalisis struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua yaitu menelaah unsur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Adakah di antara kalian yang pernah membuat nasi goreng atau membuat kopi untuk ayahnya? Tentunya kalian pernah membuat nasi goreng ataupun kopi. Nah, dalam membuat nasi goreng tentunya ada alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Kemudian ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan agar mencapai tujuan kalian. Langkah-langkah itulah yang merupakan salah satu dari bagian struktur dari teks prosedur. Agar kalian lebih paham terkait struktur dan kebahasaan dari teks prosedur, silakan simak penjelasan berikut ini ya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dari teks prosedur. Adakah di antara kalian yang tahu berapa jumlah dari struktur teks prosedur? Ya, benar sekali. Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan atau tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penutup atau bagian penegasan ulang. Bagian pertama yaitu pembukaan atau memuat sebuah tujuan, di mana tujuan ini berisi pengantar dari sesuatu yang akan kita jelaskan dalam teks prosedur. Yang kedua yaitu langkah-langkah. Nah, pada bagian ini berisi perincian prosedur tentang topik yang dibahas atau dijelaskan dalam teks prosedur tersebut. Nah, langkah-langkah ini harus kita lakukan atau kita ikuti agar tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Bagian terakhir yaitu penutup atau penegasan ulang. Nah, pada bagian ini biasanya berisi saran, harapan, atau simpulan dari teks prosedur yang dibuat. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, ciri yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif? Ya, benar sekali. Jadi, kalimat imperatif adalah kalimat yang menggunakan kata kerja perintah. Biasanya, kalimat imperatif ini menggunakan kata kerja yang berakhiran kan, i, dan lah. Misalnya saja, contoh kalimat dari kalimat imperatif adalah panaskan minyak dengan api yang sedang, atau olesi loyang dengan margarin. Atau contoh lainnya juga bisa, potonglah buah mangga dalam ukuran yang kecil-kecil. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat interrogatif, di mana kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini adalah kalimat yang mengajak, dalam artian mengajak seseorang atau pembaca untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya adalah mudah bukan dalam membuat nasi goreng? Nah, biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh lainnya, tunggu apa lagi? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan bilangan urutan. Nah, artinya ada angka yang menunjukkan sebuah urutan. Ada angka 1,
2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tujuannya agar memudahkan para pembaca untuk melakukan aktivitas secara urut dan runtut. Untuk ciri yang keempat yaitu menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Nah, pengertian dari verba material adalah verba atau kata kerja yang menggunakan atau mengacu pada suatu tindakan fisik. Contohnya saja, potonglah buah mangga itu, yang berarti bahwa pembaca ketika melakukan teks prosedur itu harus memotong buah tersebut. Kemudian contoh lainnya, masukkan air ke dalam wadah misalnya. Berarti orang tersebut harus memasukkan air, yang berarti ada tindakan fisik yang dilakukan. Kemudian untuk verba tingkah laku adalah verba atau kata kerja yang mengacu pada suatu sikap yang hanya diungkapkan dengan ungkapan verbal. Jadi misalnya, tunggu air tersebut kira-kira 5 menit lagi, atau tunggu masakan itu hingga 5 menit atau hingga matang. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi pengurutan atau juga disebut dengan konjungsi temporal. Nah, konjungsi ini berkaitan dengan waktu dan kejadian yang dilakukan secara urut atau antara kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Nah, contohnya menggunakan konjungsi setelah itu, sesudah itu, kemudian, lalu, dan seterusnya. Ciri yang terakhir yaitu prosedur atau petunjuk membuat sesuatu itu harus menggunakan gambaran secara terperinci terkait alat dan bahan yang digunakan. Nah, pengetahuan kita terhadap struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur itu memudahkan kita untuk memahami sebuah teks prosedur. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memahami sebuah teks prosedur. Yang pertama, kita harus mencari arti kata-kata yang sulit. Kita dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari kata-kata yang sulit. Nah, kita harus memahami makna leksikal dan makna struktural yang ada di dalam teks prosedur itu. Arti dari makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sedangkan arti dari makna struktural itu maknanya sesuai dengan konteks yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, contoh dari makna leksikal maupun makna struktural itu misalnya ini kata makna struktural. Kalau makna struktural itu ada kata terdengar dan mendengarkan misalnya. Terdengar, Andi terdengar suara teriakan, berarti Andi ini tidak sengaja mendengarkan teriakan. Kalau seandainya mendengarkan, Andi mendengarkan temannya bercerita, berarti Andi ini memang sengaja mendengarkan cerita dari temannya itu tadi. Nah, kalau makna leksikal itu makna yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kata makanan. Nah, makanan ini memiliki arti atau memiliki makna sesuatu yang dapat dimakan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita harus mengetahui makna secara keseluruhan. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan mengetahui langkah-langkah dan topik yang ada di dalam teks prosedur tersebut. Baik, agar pemahaman kalian terkait struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur ini semakin baik, di sini saya memiliki contoh teks prosedur yang berjudul membuat kue brownies kukus instan. Nah, setelah itu mari kita analisis secara bersama-sama terkait aspek kebahasaan, kemudian strukturnya juga. Nah, silakan ya disimak dan diamati penjelasan berikut ini. Nah, ini merupakan contoh teks prosedur dengan judul membuat kue brownies kukus instan. Untuk analisis yang pertama, mari kita analisis mengenai struktur dari teks prosedur ini. Untuk kalimat yang pertama, itu siapa yang tidak suka kue brownies? Lalu kue ini adalah salah satu cemilan yang digemari masyarakat. Nah, itu kalian bisa membaca ya. Sampai tunggu apa lagi? Mari kita siapkan alat dan bahannya. Nah, itu termasuk ke dalam
pembukaan atau tujuan. Lalu ada alat dan bahan hingga langkah-langkah nomor 1 hingga nomor 6. Nah, itu termasuk ke dalam bagian struktur langkah-langkah. Karena menjelaskan sesuatu cara agar kita bisa melakukannya secara urut dan runtut. Kemudian pada paragraf yang terakhir itu kalimatnya cukup mudah bukan untuk menyajikannya? Jangan bingung jika kamu tidak memiliki alat pengukus khusus. Kita dapat memanfaatkan pemasak nasi dan rice cooker untuk mengukusnya. Selamat mencoba. Nah, itu termasuk ke dalam penegasan ulang atau bagian penutup. Nah, kemudian mari kita analisis terkait aspek kebahasaannya. Nah, untuk yang warna ungu, kita baca ya, siapa yang tidak suka kue brownies. Lalu ada tunggu apa lagi, mari kita siapkan alat dan bahannya. Lalu bagaimana cara membuatnya. Lalu cukup mudah bukan untuk menyajikannya. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat interrogatif ya, interrogatif. Karena kalimat itu berisi pertanyaan atau pernyataan persuasif atau mengajak. Kemudian untuk kalimat atau kata-kata yang berwarna merah itu terdapat dalam langkah-langkah nomor 1 hingga nomor 6. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Karena pada bagian itu atau kalimat misalnya langkah 1 itu menunjukkan seseorang agar melakukan kegiatan itu. Sehingga itu bersifat memerintah. Artinya itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Kemudian untuk kata-kata yang berwarna coklat, misalnya campurkan, tuangkan, masukkan, kukuslah, keluarkan, taburkan. Nah, itu termasuk ke dalam verba material, yang berarti verba atau kata kerja yang mengacu pada suatu tindakan fisik. Kemudian untuk kata-kata yang berwarna biru, selanjutnya, kemudian. Nah, itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu termasuk ke dalam bilangan urutan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi, struktur, dan kebahasaan dari teks prosedur. Agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, silakan kalian mencari sebuah teks prosedur dari berbagai sumber. Kemudian, jika kalian sudah menemukan, silakan analisis terkait kebahasaan dan struktur dari teks yang kalian temukan. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalian jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih terkait materi pembelajaran yang saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.